contoh nih Bitcoin ya, ini naiknya bisa 100% tuh. Ethereum Tapi bisa kemarin mendekati ada 250%. yang rugi 2M. Ya banyak namanya banget rugi, duit kita beli 2M. tanah juga ada ruginya deh. Iya Kalau sih, lokasinya cuma- kira-kira nggak berkembang, nggak bagus kan kita harus sabar, harus ini. Sebenarnya Emang bukan itu rugi. bisa buat beli barang. Kalau Bisa, dijual, jualnya bisa. gimana? Sibuk banget dari tadi, makanan diamburin. Iya sih. Enggak, gue lagi bingung nih. Mau beli emas apa mau nyicil rumah? Buat investasi sih rumah udah ada. Nah, pas banget tuh. Apaan? Ngomongin investasi kan, Hmm. orang yang tepat. Apa? Emas ada nggak lu? Lu jualan? Emas banyak, di luar banyak. Emas mau emas yang mana ada di luar banyak. Mas Bambang, Mas Wiroto. Tapi ini serius nih deh, soal investasi nih. Kebetulan nih, jadi beberapa hari lalu nih gue lagi ngebahas juga sama temen-temen gue nih soal investasi kan. Untuk hari tua lah, ini segala macam. Iya. Lo main apa nih? Kalian tim yang konvensional apa yang modern? Nah, ini Kalau ada gue yang- kayaknya yang kuno itu deh konvensional deh gue. Makanya Emas, nyari emas. rumah, Tanah, ya. tanah, apalagi mobil gitu-gitu Ya ya. sama deposito. Ini ada yang baru, Apaan? kripto. Alah, gue udah denger itu. Nggak Apa, oke apa, deh apa? kayaknya. Yang lu denger apa? tentang Yang kripto? mana kagak ada bentuknya? Nah ini permasalahannya, investasi itu kan nggak selalu harus ada yang bentuknya. Ini zaman udah modern, udah berkembang. Kripto ini emang masih baru. Jadi orang tuh kayak masih awam banget gitu ya. Kripto apa kripto. Tapi ini prospeknya, pergerakannya. Ya wis, berapa tahun lagi? Kan kita duit juga nggak banyak. Nanti dikorbanin Nah, taruh ke makanya. situ semua ternyata rugi. Itu kan ada banyak tuh yang Jangan rugi. mikirin rugi dulu deh. Ya mikir dong, kan kita bukan nenek moyang kita bukan yang cucok meong. Bikin duit gitu. Makanya. Nah, kalau kita mau sukses, nah investasi itu kita harus mengikuti zaman, harus bergerak dinamis. Jadi harus ngeliat nih prospek, misalnya emas harganya naik, lu pasti ikut ke situ Iya, dong, ya kan? pasti. Tanah harganya sama, kripto juga lagi naik Masa nih. Nih, sih? ini gue baru baca nih kemarin. Kemarin Lihat ada nih, yang rugi. nih, ya kalau rugi pasti ada lah. Kripto ini prospeknya jelas karena mencengangkan banget nih. Bitcoin deh. Menyenangkan Iya. banget. Contoh nih Bitcoin ya, ini naiknya bisa 100% tuh. Ethereum Tapi bisa kemarin ada mendekati yang- 250%. Ada yang rugi 2M. Ya banyak namanya banget rugi, duit kita beli 2M. tanah juga ada ruginya deh. Iya sih. Kalau lokasinya cuma- kira-kira nggak berkembang, nggak bagus kan kita harus sabar, harus ini. Sebenarnya Emang bukan itu rugi. bisa buat beli barang. Kalau Bisa, dijual, jualnya bisa. gimana? Gimana nggak bisa beli barang kalau kenaikannya kayak begini nih? Bahkan nih ada turunannya lagi nih. Dots ini kenaikannya bisa sampai 3000%. Gimana caranya kita untuk Tapi emang kenaikan ada itu? orang yang pernah buktiin. Ya ada. Ini data-datanya juga yang main kripto ini bukan orang sembarangan deh. Tapi bisa Elon jatuh Musk juga kan nih. Tapi kan dia juga pernah. Ya kita lari aja jatuh gimana? Iya Kita sih. investasi. Cuma gue masih takut nih. Soalnya emang Kementerian Perdagangan kan ngomong kalau itu bisa jadi opsi lah kalau buat investasi. Nah, tapi tuh. tapi belum bisa jadi alat transaksi kata Bank BI, Bank Sentral. Nah, Kan kita jadi takut kalau emas kan enak. Jual nih kita ke kemana aja belahan dunia juga nerima Iya tuh emas sih. kita. Gampang gitu ya maksudnya. Gampang. Itu kenapa bisa gampang? Karena emas itu kan mainstream. Ya kan? Sama kayak kita nabung duit, ya kan? Tanah itu kan alat pola investasi mainstream ya. Nah, ini kan baru, tapi potensinya ke depannya untuk jadi mainstream. Nah, ini sorry ini bukan prospek lagi. Kayaknya gue bisa pastiin ke depannya ini bisa Masa sih? Woi, lihat aja kenaikannya Nih. tadi 100%. Ahli-ahli 250. keuangan udah ngomong, ini harganya naik turun. Jadi lu udah baca nih? Udah Maksudnya baca udah ya ngeriset-riset? kemarin gue tanya-tanya temen Tadi gue. tertarik dong. Ya gue tertarik keuntungannya, tapi kalau naik turun begini gimana? Takutnya kan roller coaster naik turun gitu. Tapi lu kebayang nggak kalau suatu hari nanti yang kayak gue bilang ini ketika udah menjadi umum mainstream dan ini bisa jadi kayak alat perdagangan. Nah, itu pembayaran. enak tuh Nah, kalau itu gimana? jelas. Ya gue sih mau, tapi Mau sekarang kan? gue takut. Lah kan lu harus mulai dari sekarang deh. Nggak bisa 20 tahun lagi, nggak bisa 10 tahun lagi baru mulai. Telat. Apa nggak bisa ntar-ntaran? Ya nggak bisa ntar. Harga tanah aja naik. Harga Tapi emas aja takut. naik. Gimana caranya? Gimana cara nyimpennya? Coba itu gimana sih emang? Kemarin aja ya, ini contohnya nih. Kemarin aja harga emas bisa naik. Ya kan? Nah, Manis kan? manis. Dengar aja kita manis. Gue jual tuh waktu tinggi. Tuh.
Enak nggak untungnya? Enak. Gimana kripto nih kalau satu hari nanti melambung? Ya kan satu hari emang lu bisa mastiin. Bisa deh. Siapa yang bisa mastiin kemarin Mas bisa naik gila-gilaan? Nah, ayo. Ya tapi ayo. kan waktu turun gue juga tahan diri buat tuker. Sabar kan, pasti kan. Sama, ini juga sama deh. Sebenarnya polanya sama, cuman ini lebih modern. Hidup tuh lebih dinamis. Iya sih, tapi gue fleksibel. kayaknya bakal mempertimbangkan ini menjadi salah satu hal buat investasi. Kayaknya nanti kalau pemerintah tuh udah punya regulasi yang jelas. Soalnya sekarang emang mereka ngomong yang tadi gue bilang, kayak Mendak bilang kalau ya oke lah bisa jadi salah satu pilihan kalau mau investasi. Cuma karena nggak bisa jadi alat transaksi itu yang gue bingung. Soalnya kan kita kadang-kadang ya amit-amit ya kalau misalnya ada apa-apa Ada rugi gimana. gitu maksud lu kan? Bukan ada rugi, misalnya kita butuh. Ya emang sih sama juga tanah jualnya juga lama. Nah iya, makanya. Tapi kalau emas kan ya cepet lah rugi-rugi ya. dikit. Bisa digadein gitu ya. Iya, bisa Satu sekolah hari dulu. nanti juga nih kripto kalau udah berkembang, semakin berkembang, ini juga bisa se-fleksibel itu deh. Bisa digadein, walaupun bentuknya kita nggak tahu ya. Bisa bentuk fisik, bisa bentuk mungkin apa? Kalau fisik kayaknya gue Coding bakal ini deh. sertifikat dan lain-lain kan kita nggak tahu, who knows gitu. Sekarang kan gimana caranya investasi yang kayak gini mendorong jadi maju tuh bisa kita partisipasi dan berkembang gitu loh. Satu hari Iya nanti sih, kita nggak tahu. satu hari nanti. Investor nih datang udah nggak pakai duit lagi, udah nggak pakai ini lagi, langsung Tapi investasi nih, pakai nih. Bitcoin misalnya. Ini kan rupiah juga mau didigitalisasi sama Bank Sentral, sama Bank BI, sama Bank Indonesia. Nah mau diapain tuh? Nah takutnya nanti kalau rupiah aja jadi digital, ini gimana masa depannya si kripto ini? Kan ada Bitcoin, ada macam-macam itu. Tapi kalau saran gue sih gini ya, kita kan nyoba sesuatu nih, mumpung Nah ya. nyoba kan takutnya rugi, kalau untung mah nggak apa-apa. Nah itu Kalau dia, gue kita orangnya takut. Ih jangan takut deh, kan ada gue. Ya ntar lu pinjemin Ya gue gue bukan lah. broker loh. Gue nggak menjamin investasi. Tapi gini, ini sekedar saran. Daripada nanti ya, gue juga kepikiran sih beberapa hari lalu. Wah, gue kayaknya bakal coba ini deh. Karena Tapi lu udah sempet transaksi? itu belum, transaksi belum. Gue masih nanya-nanya. Dan tapi gue punya insting gitu loh ya. Kalau menurut gue nih, ini tuh bakal berkembangnya di kemudian hari ya. Kita nggak tahu tahun depan, bisa 2 tahun, 3 tahun lagi itu gila-gilaan. Dan kalau kita nggak nyoba sekarang, takutnya nyesel. Iya Jadi sih. menurut gue ya wajar sih, gue juga ada ketakutan gitu. Wah kalau rugi gimana nih? Tapi Soalnya gue naik lebih turun takut itu kalau nggak loh. nyoba. Naik turun gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya punya duit cuma 5 juta gitu, bisa nggak sih Ya beli? bisa-bisa aja. Soalnya ada yang punya Bitcoin sampai 1 M loh. Gimana itu kita kan- beli 1 M? Masa itu kita karena- jual emas dulu sama tanah? Itu karena kan dia punya modalnya Hmm. lumayan lah ya, nggak kayak kita ya modal tarik sana tarik sini. Iya, betul. Ya kan? Biasa lah ya. Modal di tanggal mau akhir-akhir bulan. Iya. Iya sih, tapi gue ya itu lagi kayak lo aja yang bener-bener istilahnya ya kepengen coba banget, lo juga butuh waktu. Nah gue juga butuh waktu sebenarnya, soalnya emang naik turun. Yang kemarin itu sempet kan katanya Bitcoin harganya tidak berharga lagi setelah Elon Musk pertama kali bilang yang soal Tesla itu harganya jadi mahal. Sempet turun kan? Iya sempet turun. Tapi Katanya kan orang-orang sekarang mulai sampai prospek rugi MM-an loh. Iya, tapi kan sekarang mulai naik lagi tuh. Kenaikannya bisa sampai kayak tadi gue bilang 100, 250. Itu kalau misalnya Itu oke sih. turunan-turunannya loh. Oke Iya. sih kayaknya kalau regulasinya juga mendukung itu sebagai alat investasi dan kayaknya punya prospek yang oke sih, mungkin gua akan mempertimbangkan. Tapi selama belum ada, masih kayak gini, masih naik turun banget, kayak roller coaster bener. Jadi gua naiknya nahan cepet, diri, naiknya cepet, turunnya turunnya juga cepet ya? cepet. Maksud lu berarti orang bisa kaya mendadak, dalam Bisa satu hari tiba-tiba bisa tiba-tiba tidak punya melarat apa-apa. gitu kan. Iya. Tapi gini loh, kalau gue sih yang jadi daya tarik gue ke investasi ini ya, ke kripto ini, lebih yang kayak gue bilang tadi, dia lebih pergerakannya tuh lebih dinamis gitu. Jadi kayak ada kemudahan yang Iya. bisa lu dapet ya. Kayak gue nanya ke temen gue kemarin, gue WA Tapi dia emang nih. Kemudahan biaya tuh gimana? transaksinya Kemudahannya murah. gimana? Kayak biaya transaksi deh sih. ya. Biaya transaksi tuh murah, praktis, cepet. Karena apa? Dia memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dan itu terus dikembangin terus deh. Jadi ya kalau gue pikir sih ya masyarakat ini misalnya yang selama ini lo tahu nggak ada orang-orang yang belum terjamah, tersentuh oleh yang namanya bank. Ya banyak. Banyak kan? Banyak. Gue tuh kadang-kadang bingung kenapa mereka belum tersentuh bank, apakah mereka yang nggak mau atau nggak mengerti. Nah dengan adanya teknologi investasi kayak gini, nanti mereka semua tuh bisa kerangkul tuh.
Nah, itu Sam- kan kalau terafiliasi semuanya sama pada bank. Jadi Kal- apa ya, hidup lu lebih praktis aja gitu loh. ya Lebih modern praktis sih. Tapi kan yang tadi gue balik lagi ngomongin soal ini, soal aturan. Karena apa? Beda kan kalau saham itu tuh ada aturannya gitu loh dari pemerintah, dari bank sentral soal saham itu. Jadi harganya tuh kalau misalnya rendah banget atau turun banget, jadi ada batas atas, ada batas bawahnya. Berarti lu lagi takut nih soal keamanannya. Iya, soalnya apa sih yang menentukan dia harganya sekian? Apa sih yang menentukan misalnya Bitcoin harganya misalnya satu Bitcoin harganya berapa rupiah kayak gitu? Apa kan selama ini kan dari statement orang-orang itu istilahnya ngegoreng lah. Ngegoreng, jadi harganya naik terus. Harganya naik Tapi tenang aja terus. deh, ini aman kok dan sah. Nah ini kan yang lu butuh kan, Iya. harus aman, sah. Keamanannya dari mana? Kita akan bahas nanti nih. Tapi yang pertama yang gue bilang nih, Dek, tentang yang namanya transaksinya lebih murah, fleksibel, gampang. Nah, itu kan cewek-cewek Iya, tuh biasa kalau yang kata-kata yang lebih memudahkan gitu. Ya memudahkan, Iya tapi takutnya nanti data kita loh. Nggak, pertama data pribadi, perlindungannya belum betul. tahu kan kita. Kedua, tiba-tiba kalau duit kita dihack sama orang, itu Bitcoin kita yang berapa triliun itu hilang semua. hilang semua, Ih, takut jadi- banget. Jadi lu bakal masukin berapa triliun nih? Nah, kalau cuman soal yang namanya keamanan, ini aman dan sah. Lu pasti nanya dong, ada nggak peraturannya? Iya, Ya, pasti dong. kalau kita udah bicara aman, itu berarti udah ada apa ya? Basic hukumnya udah ada. Perlindungannya udah ada. Kalau kita udah baca, udah bahas tentang keabsahan, ini berarti kan udah ada yang menjamin deh. Nih, kemarin teman gue tuh sempat ngirim ke gue. Mana itu? Di WA. Ah, ini dia nih. Jadi aset kripto itu sudah diatur sama pemerintah, jangan takut. Peraturannya ada di Bapepti nomor 5 tahun 2019. Lengkap banget nih dia ngirimnya. Ini mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Terus Iya. ada perubahannya juga tuh. Nih diubah Perba nomor 9 tahun 2019. Iya, tapi ada satu Perba nomor 2 tahun regulasi yang gue 2020. Apa belum tuh? jelas Nomor nih. 3 tahun 2020. Dan belum ada gue rasa ini Apa tuh? soal tidak ada nih aturan yang mengatur perihal berhentian perdagangan sementara. Kalau di saham kan, kalau kita jual beli saham tuh, misalnya tiba-tiba dia fluktuatifnya tuh ngeri. Maksudnya kayak Naik drastis, turun drastis. ya kayak gitu langsung Ah. bisa stop. Nah kalau yang ini tuh belum diatur, makanya gue bingung. Kayaknya sih belum bisa ya gue buat memutuskan. Mungkin kalau lo berani terus duit lo banyak, kali jadi nggak banyak pikiran. enggak, Kalau gue Kan lu yang mau masang berapa triliun tadi. iya, insya Allah bisa nih gue kalau misalnya udah jelas. Gua- Lu dulu udah untung belum? Ini kalau sama Dea dia masih gue disuruh duluan untuk Ya soalnya mencoba. lu yang Tapi emang gue kepikiran deh, gue bakal nyoba ini karena menurut gue yang tadi gue bilang dasar hukumnya udah ada, aman, sah, udah jelas, terus fleksibel, mudah, gampang, murah transaksinya. Terus untuk orang-orang umum nih yang belum, ya katakanlah belum terjamah atau belum connect sama bank. Nah, ketika dia mulai main ini otomatis dia akan terangkul juga sama bank. Nah, kalau soal data itu pasti peraturannya akan menyusul deh. Jangan takut. Yang penting kita tertarik dulu nggak nih ke sini dengan ya tertarik. kemudahan yang dikasih. Nah lu kan tertarik soalnya mungkin lo kan ini ya apa namanya orang yang berani gitu. Kalau gue sih gue akan tertarik kalau regulasinya udah jelas, udah diatur semuanya. Karena gue orangnya emang agak-agak kuno dalam berinvestasi. Sejauh ini sih kalau gue dengar dari lo punya pendapat, kayaknya gue bakal mikir lebih lanjut karena belum ada regulasinya. Jadi gue tetap akan pakai investasi yang namanya emas, tanah, sama nyimpen duit lah di bank. nyimpen duit di bank bentuk fisik. Tapi kalau menurut gue ya Dek, kayaknya lo harus nyoba deh. Itu menurut gue. Iya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kita nyoba versi Dea, tim Dea atau tim gue nih yang investasi dengan Bitcoin dan kawan-kawan kripto ya. Iya. Tapi gini, tadi lu bahas soal berani, gue pinjem duit lu deh. Lu investasi di sini. Gimana Gue berani sih kalau lo? pakai duit orang. Pakai duit Ih, sini gua kirain takut. lo punya Udah deh. modal. Udah gue aja Pinjem dulu deh. takut. Kalau ada triliunan tuh tadi tuh, ya? Jangan lah. Gue pinjem dulu deh. Itu triliunnya bohong.